Nah, wah, wah kacau. Wah, marah-marah lagi. Bagi teman-teman, balik lagi di konten perjalanan saya, dan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan mudik gabut. Kenapa dinamakan gabut? Karena sebenarnya saya nggak akan melakukan perjalanan mudik karena tidak ada tempat yang dituju juga, tapi lebih ke live streaming situasi arus mudik di tahun 2024. Rencananya saya akan melakukan perjalanan dari kota Bandung sampai ke perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di kota Banjarmajenang, teman-teman. Dan seperti apakah situasi arus mudik di tahun 2024? Teman-teman pantengin video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, kita mulai perjalanan. Sekarang jam 7.53 atau jam 8 pagi. Posisi masih di rumah, teman-teman. Dan terpantau cuaca cerah ya. Harapannya ya hari ini nggak hujan, tapi nggak panas terik banget juga gitu. Kalau perkiraan sementara seharusnya nggak akan padat seperti besok ya, karena kan kalau di Bandung hari Sabtu tuh masih pada masuk kerja. Ya bisa dibilang ini adalah hari terakhir untuk bekerja. Besok udah pada libur, teman-teman. Terpantau tepat di alun-alun Ujung Berung, kita sudah banyak menemukan pemudik ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Dan kita banyak banget berpapasan dengan elf-elf ya ke arah Garut ataupun Tasikmalaya. Untuk muatannya penuh, teman-teman. Kita sudah sampai di Bundaran Cibiru atau perbatasan antara kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, dan situasi jalanan di sini masih lengang, teman-teman ya. Kalau hari-hari biasa di sini padat banget, teman-teman. Ini tumben banget ya hari Sabtu. Sekarang jam 8:05 di sini lengang gitu. Biasanya waduh padat banget. Nah ini tugu perbatasannya ya. Kita masuk di Kabupaten Bandung. $50 ya. $45 aja deh ya, betul. Siap, aturan. Oke, untuk pit stop pertama sampai full tank hanya 45.000 ya. Kalau Pertamax kurang lebih berapa liter tuh? 13 dikali 3 udah 49, ya 3 liter kurang ya. Untuk perjalanan mudik, saran saya teman-teman pakai Pertamax ya, karena kan kita akan melewati medan-medan yang cukup ekstrim juga. Udah gitu kita akan menemukan banyak titik kemacetan juga, teman-teman. Jadi supaya tarikannya enak aja gitu. Kalau misalkan lagi di tanjakan gentong terus macet, apalagi barang bawaan banyak, boncengan, ya kalau kita pakai Pertalite sih oke-oke aja, cuman kayak kurang enak aja gitu tarikan di awalnya ya.
Di depan kita akan ada percabangan kalau teman-teman mau ke Sumedang, terus Majalengka, teman-teman lurus ke arah Jatinangor ya. Tuh, itu gapura perbatasan Kabupaten Sumedang. Nah, kita ke kanan ke arah Ranca Ekek, Nagrek ya. Nah, di sini sudah mulai ada polisi yang berjaga juga. Sudah banyak rambu-rambu juga. Nah, seperti inilah ya situasi mudik. Ini udah ciri khas banget. Kalau lagi momen-momen mudik nih, akan ada banyak banner-banner seperti ini. Terus rest area juga ya. Masih lengang ya di Simpang Susun Cileunyi. Biasanya di sini macet nih kalau hari-hari biasa. Nah, ini sudah ada posko-posko juga di depan pintu tol Cileunyi, Purbalunyi ya. Nah, di sini nih biasanya tuh ramai. Ini banyak angkutan di sini nih biasanya tuh, yang pada naik bis-bis akap ya. Tuh, ramai banget, elf-elf juga. Tapi masih terbilang lancar. Kalaupun ada kemacetan biasanya karena ada bubaran karyawan pabrik ya. Kemungkinan masih belum libur. Ya, liburnya baru besok tuh. Kesan pertama yang saya jumpai di jalur sekitaran Ranca Ekek ini ya, ini teman-teman bisa lihat masih banyak truk-truk besar ya, kendaraan besar. Nggak tahu nih, kalau nggak salah dari hari Jumat itu udah nggak boleh beroperasi, tapi masih bisa jalan ya. Terpantau dari Simpang Susun Cileunyi udah banyak tuh beberapa kendaraan-kendaraan besar ya. Sebenarnya ini kan daerah tekstil ya, industri. Kebanyakan di sini industrinya tekstil. Sebenarnya nggak aneh sih kalau ada banyak kendaraan besar, cuma kan sudah ada pelarangan juga. Sayang banget sih. Dan dari Simpang Susun Cileunyi kita banyak menemukan bis-bis akap ya. Belum kesampaian nih kita naik bis-bis akap seperti ini. Ya, kita mulai dari Damri dulu aja ya, dalam kota teman-teman. Karena belum pernah ngonten perjalanan dengan bis, rasanya kayak bingung gitu. Apa aja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana ngontennya. Karena kan semua ada ciri khas masing-masing. Sebelah kiri kita juga ada posko arus mudik. Kita akan naik ke jalan bypass Cicalengka, teman-teman. Wah, di sini ramai banget ya. Ada banyak yang naik dari sini ya. Tuh. Kita mulai naik ke arah jalan bypass Cicalengka. Dan sampai sini masih lengang ya. Kayaknya masih belum puncak mudiknya gitu. Masih banyak yang kerja. Prediksi besok udah padat banget tuh. Kalau misalkan Lebaran itu tanggal 10, berarti sekarang H-4 nya teman-teman ya. Nah, seperti ini nih suasana di bypass Cicalengka sampai ke arah Nagrek ya. Karena saya punya rumah juga di Nagrek.
jadi udah familiar banget dengan suasana seperti ini. Apalagi sebelum adanya Lingkar Nagrek, wah, momen-momen arus mudik dan arus balik ya di sekitaran Nagrek itu ramai banget. Kalau sekarang dengan adanya Lingkar Nagrek cukup terbantu. Kalau dulu kan jalannya cuma satu ya, jalan utama. Jadi seringkali ada kemacetan tepat di tanjakan yang cukup ekstrim. Makanya biasanya banyak banget tuh yang ganjal-ganjal ban kendaraan ya, ban-ban bis tuh. Ini posko mudik ya. Ini posko mudik lengkap dengan service center dari Yamaha. Nah, ini situasi di Nagrek. Ini adalah tugu yang sepertinya tugu kecamatan ya, karena di sini masih masuk Kabupaten Bandung. Jadi awalnya tuh saya mau ganti dulu ban depan, cuman ngelihat waktu udah jam 8 pagi. Kalau misalkan ganti ban sama rem cakram depan nih, ya rem cakram depan tapi masih aman lah ya, kayaknya bakal banyak makan waktu. Dan kita lihat juga barusan bengkel-bengkel masih belum buka. Nah, jadi problem untuk motor ini yang pertama adalah ban depan, yang kedua piringan cakram ya, dan yang ketiga adalah sok depan udah bocor. Ini sepanjang Nagrek ada banyak rest area, karena dulunya jalan ini kan tidak ada pengalian arus, belum ada Lingkar Nagrek, dan di depan jalannya ekstrim banget. Jadi nggak aneh kalau di sini banyak rest area. Sudah ada petugas ya yang bantu menguraikan. Terima kasih Pak ya, terbantu banget kan kalau begini. Ini agak bingung ya. Dibagi dua begini, aturannya seperti apa bingung. Oh ya, kalau nggak salah ini masih ada 2 lajur ya, tapi kayaknya dialihkan. Oke, di depan kita akan masuk tanjakan Nagrek. Kalau dari Bandung turunan Nagrek. Seperti ini nih suasananya. Sebentar kita cek dulu GoPro-nya masih nyala ya. Nih. Nah, kalau saya karena sudah tahu medannya seperti apa ya, teman-teman, seperti ini aja. Ini cukup membantu ya. Ngeremnya sesekali aja, jangan terlalu banyak ngerem. Justru itu yang bikin remnya belum. Kalau kita mau ngerem, kita pompa seperti ini ya. Yang bikin repot seperti ini kan, ada kendaraan-kendaraan besar, jadi bikin tanggung teman-teman. Nggak tahu nih di daerah sini apakah sudah ada pemberlakuan untuk kendaraan-kendaraan besar tidak boleh beroperasi atau bagaimana. Kalau nggak salah Kota Bandung dari tanggal 5 kemarin udah ada pemberlakuan ya, nggak boleh beroperasi itu untuk kendaraan-kendaraan besar. Suasana arus mudiknya sudah kerasa tapi masih lancar ya. Ini salah satu dampak positif dengan adanya Lingkar Nagrek. Jadi terurai ya kepadatan kendaraan. Nah, kalau sekarang udah masuk ke topik gitu. Kalau tadi kan ngeblank ya. Di sini banyak peringatan, hati-hati rem blong. Ini saya nggak ngerem dari tadi. Kalau yang sudah terbiasa perjalanan jarak jauh, udah tahu bagaimana cara penggunaan rem yang benar-benar baik ya. Ini saya nggak ngerem dari tadi ya. Kalau situasinya lancar begini, teman-teman tinggal kurangi kecepatan aja, itu udah ngerem teman-teman.
Nah, di depan akan ada percabangan. Kalau teman-teman ke arah Tasik ke kiri, ke Garut itu ke kanan. Kita akan ambil ke Tasik. Teman-teman bisa lihat ada banyak petugas yang berjaga. Nah, ini kan turunan cukup ekstrim juga. Nah, ini adalah pertigaannya. Ini seringkali terjadi kecelakaan karena ketika turunan dan belokan ada percabangan. Biasanya banyak yang nggak siap. Jadi mau ambil jalur Tasik gitu kan, udah tanggung ambil sebelah kanan, tiba-tiba langsung gunting arus ya ke kiri, banting setir kiri, dan itu menyebabkan kecelakaan. Wih, hati-hati tuh. Pokoknya kalau misalkan situasi seperti ini, kita perlu fit secara fisik dan pikiran ya, pikirannya fresh. Makanya kalau udah kerasa capek, ngantuk, lebih baik istirahat aja teman-teman. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain. Pokoknya kalau teman-teman melihat pemotor yang rajin banget klakson, itu udah pasti bukan orang Bandung. Karena kalau orang Bandung jarang banget ya untuk klakson tuh, jarang banget, kecuali kalau benar-benar udah urgent atau menyapa, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau lihat kendaraan yang udah rajin banget buat kasih klakson, itu udah pasti bukan warga Bandung. Kalau di Bandung sembarangan klakson bisa kena marah teman-teman. Nah, wah kacau. Marah-marah lagi. Jadi mobil barusan tuh ada masalah dengan sopir mobil yang lain teman-teman. Ya, tersulut emosi, udah nggak berpikir jernih ya, akhirnya jadi membahayakan orang lain kan, dan kita akhirnya crash juga tuh dengan dia. Terus tadi kita tanya bagaimana gitu kan, ya dia nggak mempermasalahkan. Sebenarnya tadi saya cek sih aman ya motor kita. Ya mungkin beliau juga sadar kalau tadi kita crash itu karena kesalahan dia yang tiba-tiba ngerem ngedadak dan ambil jalur kiri ya, bahu jalan. Jadi dia nggak mempersoalkannya, sudah deh gitu kan. Kita juga nggak mau ambil pusing ya. Di situasi seperti ini teman-teman harus berpikir jernih teman-teman. Lelah gitu kan karena macet, tapi tetap harus berpikir jernih gitu. Jangan sampai kita tersulut emosi, akhirnya kan yang rugi diri sendiri ya teman-teman. Ini udah ada pengalihan arus ternyata. Oke, kita bisa ambil terus kanan kalau begini situasinya. Wih, asik banget nih. Dan sepanjang pantauan kita dari Nagrek ya sampai ke jalur menuju Limbangan ini, justru yang ridingnya agak ekstrim malah pengendara mobil ya. Pengendara motor dari tadi kalau kita lihat, kita pantau gitu, masih normal-normal aja gitu. Ini pemobil, aduh, kok mengerikan gitu, bawa kendaraannya serem-serem gitu teman-teman. Masih ada aja tuh yang dari arah sana tuh. Padahal kayaknya udah pemberlakuan satu arus ya tuh, tapi masih ada aja dari arah Tasik yang lawan arus. Padat banget, kita perlu ekstra konsentrasi nih tuh ke motor yang aduh lawan arus ya.
Asap tuh, full asap. Kacau. Kalau kita lihat sepintas dengan situasi seperti ini di sekitaran Pasar Limbangan, kayaknya bener ya ada pengalihan arus. Atau mungkin buka tutup, entah ya. Karena kan ini kan dua arus sebenarnya. Teman-teman bisa lihat arus dari arah Tasik udah dimakan sama kendaraan yang jalan dari arah Bandung. Oke, ada pengalihan arus ternyata. Wah, kita pulang lewat mana teman-teman? Agak bingung nih, kita pulang ke Bandung lewat mana? Kalau kita muter ke Pangandaran, rasanya akan makan waktu yang cukup lama. Nah, dari arah sana sudah ditutup ya. Wah, kacau sekali ini. Kayaknya buka tutup kalau udah begini. Yang tadinya kita nggak akan lewat Pangandaran, bisa jadi lewat Pangandaran. Dan kemungkinan kita akan kemalaman di sekitaran Ciwidey kalau begini ceritanya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, situasinya begini. Artinya akan ada kemacetan dua arah ya. Agak repot. Ini adalah event pertama saya benar-benar melakukan perjalanan arus mudik ya. Kalaupun dulu waktu tinggal di Nagrek ya, kadang kan sampai Nagrek gitu ya, kita merasakan vibes-nya arus mudik gitu. Tapi ya kita nggak benar-benar mudik. Walaupun sekarang pun sebenarnya kita nggak benar-benar mudik, cuman kan jaraknya sudah semakin jauh sampai ke perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan akhirnya saya baru paham gitu teman-teman, kalau misalkan ketika momen seperti ini kita nggak bisa ngikutin cara berkendara ketika touring ya. Kalau kita touring, kita biasanya ambil seset kanan. Ternyata ketika arus mudik seperti ini lebih aman kita ambil sebelah kiri ternyata. Dan kita nggak akan bisa benar-benar berkendara dengan kecepatan yang lumayan cepat gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya momen-momen macet seperti ini kita masih bisa tuh di rata-rata 50, 60 ya. Kalau sekarang kayaknya kita nggak bisa. Kenapa? Karena yang bawa kendaraan mobil kebanyakan barbar banget teman-teman. Nih elep ngaco nih, dibabat semua tuh jalan jalur kiri ya. Kacau. Padahal kan udah ada jalurnya gitu kan, ikutin jalur aja. Aduh, yang gini-gini nih. Ini kalau yang depan kayaknya mau ngeres. Tapi kalau buka jalur, aduh, kacau banget tuh. Kasihan pemotor, soalnya mau ambil kanan juga agak bingung. Ini kan jalurnya sempit ya. Tuh, ini lebih nggak ngatur lagi nih. Aduh. Wah, ini yang bawa-bawa anak-anak kecil ya. Akhirnya bisa merasakan ternyata sulit banget ya momen mudik itu ya. Perjuangan orang-orang yang mudik ini lebih-lebih daripada orang-orang yang touring ternyata. Lebih terkuras teman-teman, fisiknya ya, emosi, adrenalin, apalagi ya, perasaan. Semua hal ternyata ya kalau di mudik.
Repot nih. Ambil kanan aja deh. Sebentar. Kita pastiin dari sebelah kanan di belakang kita itu nggak ada pemotor ya, bahaya. Jangan sampai kita ngegunting jalan orang, teman-teman. Itu membahayakan orang lain. Wih, rombongan bis di depan sana tuh. Sudah tidak aman di sebelah kanan, kita coba ambil kiri, kasih dulu sein. Wah, repot. Wah, bahu jalannya nggak proper. Aduh, kita nikmati aja deh. Seru. Ini aslinya seru banget sih. Yuk kita gaskin, teman-teman.